that leads to suicidal hole? Is it the destiny that pushes skies to the end? Down the soul. Slayer adalah salah satu band thrash metal paling khas, berpengaruh, dan ekstrim di tahun 1980-an. Lirik grafis mereka berurusan dengan segala sesuatu mulai dari kematian dan pemotongan hingga perang dan kengerian neraka. Kecepatan penuh mereka adalah solo gitar yang sangat kacau, dan potongan musik yang kuat melukiskan latar belakang sonik yang sangat dingin untuk kronik obsesif mereka dari sisi gelap. Korespondensi ini membantu musik Slayer bisa dibilang bertahan lebih baik daripada sisa thrash tiga besar, 80-an seperti Metallica, Megadeth, Anthrax. Secara alami, Slayer menimbulkan sedikit kontroversi selama bertahun-tahun, dengan rumor yang beredar tentang satanisme dan nazisme yang hanya menambah mistik mereka. Band ini mengeluarkan beberapa album berkualitas tinggi, termasuk satu klasik tak terbantahkan berjudul Rain in Blood, dan melihat jumlah penentang dan pencela menyusut sebagai dampaknya terhadap pertumbuhan death metal secara bertahap dan dengan hormat diakui. Slayer dibentuk pada tahun 1982 di Huntington Park, California oleh gitaris Kerry King dan Jeff Hanneman. Mereka juga merekrut basis sekaligus vokalis Tom Araya dan drummer Dave Lombardo. Mereka mulai memainkan cover lagu-lagu Judas Priest dan Iron Maiden, tetapi dengan cepat menemukan bahwa mereka bisa mendapatkan perhatian dan penggemar dengan mengeksploitasi citra setan yang mengancam. Band ini diundang oleh Brian Slagel dari Metal Blade untuk menyumbangkan sebuah lagu ke Metal Massacre Vol 3 kompilasi, seri yang juga menampilkan debut vinil Metallica dan Voivod. Kemudian kontrak dan album debut berjudul Show No Mercy menyusul tak lama kemudian. Sementara pendekatan awal Slayer sangat tinggi, dan kecakapan instrumental mereka masih sangat jelas. Dua EP berjudul Haunting the Chapel dan Live Undead dirilis pada 1984, tetapi Hell Awaits tahun 1985 menyempurnakan obsesi lirik mereka menjadi semacam album konsep tentang penghukuman dan penyiksaan, dan membuat sensasi langsung di kalangan heavy metal yang membuat Slayer menjadi pengikut fanatik. Salah satu pendiri Def Jam bernama Rick Rubin menyukai band tersebut, lalu menandatanganinya dengan labelnya, dan menyumbangkan produksi pertama yang terdengar jelas di album Slayer yaitu Rain in Blood yang dilucuti. Karena sifat grafis dari materi, CBS menolak untuk mendistribusikan album yang mengumpulkan banyak publisitas untuk band. Akhirnya Geffen Records masuk dan menggabungkan speed metal khas Slayer dengan tempo dan panjang lagu dari hardcore, bersama dengan lirik band yang paling mengganggu. Rain in Blood adalah klasik instan yang memecah band ke khalayak yang lebih luas dan dipuji oleh beberapa orang sebagai album speed metal terbesar sepanjang masa. Album South of Heaven mengecewakan beberapa pengikut hardcore band, karena Slayer berhasil keluar dari potensi gaya pengekangan reputasi mereka sebagai band tercepat di dunia dan paling ekstrim. Lalu drummer Lombardo mengambil cuti dan digantikan sementara oleh drummer Tony Scallion. Dirilis pada tahun 1990, album Seasons in the Abyss diterima dengan baik dalam segala hal, dengan menggabungkan lebih banyak intensitas Slayer klasik ke dalam suara yang lebih komersial, namun tidak kalah pentingnya War Ensemble dan lagu utama menjadi favorit di MTV Headbangers Ball, dan Slayer mengkonsolidasikan posisi mereka di garis depan thrash metal bersama dengan Metallica. Setelah merilis album live ganda berjudul Decade of Aggression, Lombardo meninggalkan band lagi dan membentuk Grip Inc. Slayer tetap diam selama beberapa tahun. Satu-satunya materi baru yang dirilis setelah tahun 1990 adalah duet dengan ST yang direkam untuk soundtrack Judgment Night pada medley lagu-lagu oleh The Exploited. Setelah meninggalkan Forbidden,
Bostaph menandatangani kontrak sebagai drummer baru untuk album Divine Intervention tahun 1994, yang dirilis dengan ulasan yang cemerlang berkat gerakan death metal baru yang memanfaatkan Slayer dan khususnya Rain in Blood untuk inspirasinya, dan Slayer dipuji sebagai inovator metal. Album ini sukses besar dan memulai debutnya di nomor 8 di tangga album Billboard. Lalu Bostaph meninggalkan band untuk berkonsentrasi pada proyek sampingan. Kemudian ia digantikan oleh drummer John DT untuk album Undisputed Attitude, sebuah album yang sebagian besar terdiri dari sampul punk dan hardcore. Lalu Bostaph bergabung kembali dengan Slayer pada waktunya untuk merekam album Diabolus in Musica tahun 1998. Band ini bersatu kembali dengan Def Jam untuk God Hates Us All tahun 2001. Dan pada tahun 2002 Lombardo bergabung kembali dengan band, dan pada tahun 2004 mereka merilis antologi 4 disc Soundtrack to the Apocalypse yang diikuti oleh album materi baru berjudul Chris Illusion pada tahun 2006. Setelah tur tanpa henti dan jadwal festival pada tahun 2007 dan 2008, Slayer muncul dari studio dengan album World Pain Blood pada 2009, dan pada 2010 mereka tampil bersama Metallica, Megadeth, dan Anthrax di Big Four Live from Sofia, Bulgaria. Pada tanggal 2 Mei tahun 2013 gitaris dan salah satu pendiri Slayer Jeff Hanneman meninggal karena gagal hati di sebuah rumah sakit Los Angeles dan dia berusia 49 tahun. King dan Araya menolak membiarkan kematian teman mereka menghalangi mereka untuk melanjutkan Slayer, dan akhirnya mulai bekerja menulis album baru. Lombardo dikeluarkan dari band untuk ketiga kalinya, dan Bostaph kembali bergabung, dan Gary Holt dari Exodus yang menggantikan Hanneman ketika dia sakit parah dengan rilisan Necrotizing Fasciitis pada tahun 2011. Album ini akhirnya selesai pada tahun 2015 dan berjudul Weaponless. Lagu berjudul When the Stillness Comes, Implode, dan potongan judul yang oleh King dijuluki sebagai Hanneman Theme sebagai penghormatan dirilis sebagai single digital sepanjang musim semi dan musim panas. Dan album Weaponless muncul pada tanggal 11 September melalui Nuclear Blast dan memulai debutnya di nomor 4 di Billboard 200. Band ini melakukan tur selama lebih dari 2 tahun di seluruh dunia sebelum kembali ke rumah, di mana mereka bermaksud untuk mulai mengerjakan album baru. Namun rencana untuk album ke-13 ini akhirnya dibatalkan, dan pada 2018 Slayer mengumumkan apa yang akan menjadi tur perpisahan mereka. Sekali lagi melintasi dunia, perjalanan terakhir mereka diperpanjang hingga akhir 2019. Untuk memperingati tonggak bersejarah, band ini merilis film konser khusus yaitu The Weaponless Trilogy, yang memasangkan film pendek dengan pertunjukan penuh yang difilmkan pada 2017 di Los Angeles Forum, yang juga merupakan tempat Slayer memainkan pertunjukan terakhir mereka pada tanggal 30 November tahun 2019.